Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat yang nantinya akan dibagi menjadi 5 submateri. Submateri yang pertama adalah bilangan berpangkat itu sendiri. Jadi kita akan belajar bilangan berpangkat itu yang seperti apa. Yang kedua adalah perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga, dari perkalian dan pembagian bilangan berpangkat, nanti kalian akan menemukan sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu sendiri. Yang keempat adalah bentuk akar, dan yang kelima adalah notasi ilmiah atau bentuk baku. Kita ke submateri yang pertama terlebih dahulu, yaitu bilangan berpangkat. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang bilangan berpangkat atau pangkat bilangan ya. Contohnya seperti ini, ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, artinya apa sih? 2 pangkat 1 itu berarti sama dengan 2. Kalau 2 pangkat 2, kita juga bisa tulis 2 kali 2. Lalu kalau 2 pangkat 3, kita bisa tulis bagaimana? Apakah 2 kali 3? Bukan ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 itu bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2. Nah, dari sini bisa kita simpulkan. Kalau 2 pangkat 3, itu nulis 2-nya itu 3 kali. Kalau ditanya 2 pangkat n, lalu berapa? Bukan 2 kali n, bukan ya. Jadi 2 pangkat n itu bisa kita tulis 2 dikali 2 kali 2 sebanyak n kali. Nah, kalau tadi 2 pangkat 3, 2-nya 3 kali. Kalau 2 pangkat n, maka 2-nya sebanyak n kali. Nah, kalau 2 pangkat 3, tadi 2-nya ditulis 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 2, berarti 2-nya 2 kali. Kalau 2 pangkat 1, 2-nya 1 kali. Maka kalau ditanya 2 pangkat n, maka 2-nya sebanyak n kali. Begitu ya. Maka dari sini bisa kita simpulkan, bilangan berpangkat adalah perkalian yang berulang. Jadi kalau misalnya ada 4 pangkat 3, maka 4 kali 4 kali 4 berulang. Kalau misalnya lagi ada 5 pangkat 4, maka 5-nya berulang sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sampai sini semoga bisa dipahami ya definisi dari bilangan berpangkat. Kita ke bentuk umumnya. Tadi kita sudah belajar 2 pangkat n itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak n kali. Nah, 2-nya di sini kita rubah ke bentuk umum A pangkat n. Jadi 2-nya dirubah jadi A. A pangkat n artinya ya berarti A kali A kali A sebanyak n kali. Begitu ya. Keterangannya, A bilangan yang besar kita kasih nama basis atau bilangan pokok. Sedangkan n bilangan yang kecil di atas itu adalah pangkat atau eksponen. Biasanya nanti Bu Fajar sering sebutnya A itu basis, N itu pangkat. Contoh nih, misal ada pertanyaan 2 pangkat 3, ditanya basisnya yang mana? Jadi kalau 2 pangkat 3, maka basisnya 2. Pangkatnya yang 3 gitu ya. Jadi 2 sebagai basis, 3 sebagai pangkat. Kalau misal ditanya lagi 5 pangkat 10, basisnya yang 5, pangkatnya yang 10. Jadi 5 sebagai basis, 10 sebagai pangkat. Semoga sampai sini bisa dipahami bagaimana cara penulisan bilangan berpangkat. Kita ke contoh soal. Petunjuknya adalah nyatakan perkalian berikut dalam bentuk pangkat. Yang pertama, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka artinya adalah berapa pangkat berapa? Ya, karena yang berulang 3, maka 3 pangkat. Nah, berulangnya sebanyak 4 kali, maka 3 pangkat 4. Kalau 5 kali 5, artinya 5 pangkat 2, karena 5-nya 2 kali. Kalau negatif 2 kali negatif 2, nah ini harus sama-sama negatif ya, biar jadi pangkat. Jadi artinya negatif 2, pangkatnya, nah berulangnya 2 kali, jadi pangkatnya 2. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, artinya ya berarti negatif 2, pangkatnya 3, karena dia berulangnya 3 kali. Gitu ya. Baik, kita ke contoh yang kedua. Kalau yang ditanya adalah hasil dari,
perpangkatan bilangan. Kalau hasil dari berarti sampai menghasilkan nilai berapa, begitu ya. Kita ke 2 pangkat 2 dulu. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 kan? Nah, hasilnya 4. Jadi kalau ditanya hasil dari 2 pangkat 2 sama dengan 4, begitu ya. Kita ke A. Kalau negatif 2 pangkat 2 hasilnya berapa? Kalau negatif 2 pangkat 2 kan negatif 2 kali negatif 2. Nah, itu dikalikan hasilnya berapa? Kita kalikan tandanya dulu. Negatif kali negatif, positif ya. 2 kali 2, 4. Nah, ternyata negatif 2 pangkat 2 itu sama aja dengan 2 pangkat 2. Hasilnya sama-sama 4. Itu kalau pangkatnya 2. Jadi basisnya negatif maupun positif, ternyata hasilnya sama. Sekarang kita yang ke C, pangkatnya 3. Hasilnya nanti bagaimana? Kalau pangkat 3 kan berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kita kalikan tandanya dulu. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Bilangannya 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ternyata negatif 2 pangkat 3 hasilnya adalah negatif, bukan positif. Sekarang kita yang D. Tak kasih satu contoh, misal pangkatnya masih sama-sama 3, tapi basisnya diganti 2, positif. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8. Tapi kalau negatif 2 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 8. Kok hasilnya jadi beda? Sedangkan yang A dan B tadi negatif 2 pangkat 2 sama aja dengan 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, mari kita simpulkan bersama. Jadi gini penalarannya. Jika basisnya bilangan negatif atau bisa ditulis negatif A pangkat N, maka ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, jika N bilangan genap, N itu pangkat ya. Jadi kalau pangkatnya itu genap, maka nanti akan menghasilkan nilai yang positif. Atau bisa dikatakan negatif A pangkat N nanti sama dengan A pangkat N. Ini sama kasusnya seperti tadi contoh poin A dan poin B. Saya kasih contoh lagi, misalnya nih ada bilangan negatif 3 pangkatkan dengan 2. Basisnya negatif 3, pangkatnya bilangan genap. 2 genap ya. Akan bernilai sama dengan 3 pangkat 2. Apakah iya? Yuk kita buktikan. Negatif 3 pangkat 2 artinya negatif 3 kali negatif 3. Sama dengan 3 pangkat 2 ya bisa ditulis 3 kali 3. Negatif 3 kali negatif 3 hasilnya 9, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, 3 kali 3, 9. Jadi gitu ya. Jadi kalau pangkatnya genap, basisnya negatif, pangkatnya genap, nanti hasilnya akan positif. Yang kedua, jika N bilangan ganjil. Jadi kalau pangkatnya ganjil nih, maka menghasilkan nilainya negatif. Jadi kalau pangkatnya ganjil nanti hasilnya negatif. Ini seperti contoh nomor C dan D. Saya kasih contoh lagi, misalnya negatif 3 pangkat 3. Itu basisnya negatif 3 ya. Pangkatnya 3 atau ganjil. Bisa kita tulis negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah, kita hitung dulu tandanya. Negatif kali negatif, positif. Positif dikali negatif, negatif. Nah, sekarang bilangannya 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Nah, gitu ya. Jadi kalau pangkatnya ganjil, 3 itu kan ganjil, akan menghasilkan bilangan negatif. Seperti itu. Itu saja yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Kalau misalnya kalian masih kurang paham, kalian bisa tanya di kolom komentar, atau bisa tanya di WhatsApp grup, juga boleh. Atau kalian juga bisa membaca bukunya langsung, buku matematika kelas 9 yang kalian bisa pinjam di perpustakaan sekolah. Silakan kalian baca dari halaman 5 dan seterusnya. Itu inti pembahasannya sama seperti yang sudah disampaikan dalam video kali ini. Begitu ya. Terakhir, silakan kalian buka buku paket matematikanya, halaman 10. Di situ ada latihan soal, silakan kalian kerjakan nomor 1 ABC, nomor 2 ABCD, nomor 3 ABD. Total ada 10 butir soal ya. Silakan kalian kerjakan sebagai latihan soal.
Itu saja yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.